Rudal raksasa tiba di Timur Tengah. Rusia-Iran ciptakan gempa bumi bagi Israel. Konflik di Timur Tengah bukanlah hal yang baru. Kawasan ini telah lama menjadi arena perselisihan geopolitik, di mana berbagai kekuatan besar dunia berusaha mempengaruhi situasi dan kepentingan mereka masing-masing. Namun, situasi kali ini tampaknya mencapai titik yang sangat berbahaya. Sebuah rudal nuklir yang dikirim oleh Rusia ke Iran kini mengancam keamanan Israel dan kawasan sekitarnya, menciptakan ketegangan internasional yang luar biasa. Israel dan Iran telah lama terlibat dalam perselisihan. Iran, yang memiliki pandangan politik dan ideologi yang sangat berbeda dengan Israel, seringkali berbenturan dengan negara Yahudi ini dalam berbagai hal. Perselisihan ini semakin intensif setelah kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Iran dan menjadi titik kemarahan negara-negara pro-Palestina. Di tengah meningkatnya ketegangan, Rusia sebagai sekutu dekat Iran memutuskan untuk mengirim rudal nuklir ke negara tersebut. Rudal ini bukan sekadar senjata konvensional. Kekuatannya setara dengan gempa bumi berkekuatan 7,9 pada skala Richter, yang memiliki potensi untuk menghancurkan infrastruktur dan membunuh ribuan, bahkan jutaan orang. Keputusan Rusia untuk mengirim rudal nuklir ke Iran mengundang perhatian global. Dunia yang telah berulang kali menyaksikan ketegangan antara negara-negara besar, kali ini dihadapkan pada ancaman yang sangat nyata dan mengerikan. Negara-negara di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat dan sekutunya di NATO, segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil guna mencegah krisis ini berkembang menjadi bencana nuklir. Sementara itu, Iran tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memanfaatkan senjata ini sebagai alat tawar yang kuat dalam konflik mereka dengan Israel. Pemerintah Iran mengeluarkan pernyataan yang meminta warga Israel, terutama yang berada di wilayah utara dan ibu kota Tel Aviv, untuk segera mengosongkan wilayah tersebut. Ini adalah peringatan keras yang memperlihatkan bahwa Iran bersedia menggunakan senjata nuklir ini jika diperlukan. Di Israel, suasana menjadi sangat tegang. Peringatan dari Iran memaksa pemerintah Israel untuk bertindak cepat. Evakuasi massal mulai dilakukan di kota-kota yang berada di garis depan ancaman serangan, seperti Tel Aviv, dan wilayah utara yang berdekatan dengan perbatasan Lebanon dan Suriah. Tentara Israel dan pasukan keamanan diperintahkan untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Sementara itu, masyarakat Israel dilanda ketakutan dan kecemasan. Bagi mereka, ancaman ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap keamanan fisik mereka, tetapi juga mengancam eksistensi negara Israel itu sendiri. Di tengah situasi ini, Perdana Menteri Israel mengeluarkan pernyataan yang menyerukan ketenangan kepada rakyatnya. Dia berjanji bahwa Israel tidak akan tinggal diam dan akan melakukan segala upaya untuk melindungi negara dan rakyatnya. Namun, pernyataan tersebut tidak banyak membantu meredakan ketegangan di lapangan. Banyak warga Israel yang masih merasa takut dan tak berdaya di hadapan ancaman nuklir yang sangat nyata ini. Respons internasional terhadap krisis ini sangat beragam. Amerika Serikat, yang merupakan sekutu terdekat Israel, sebelumnya telah mengerahkan armada pesawat tempur ke Timur Tengah sebagai bentuk dukungan. NATO, meskipun tidak secara langsung terlibat, juga menyatakan siap mendukung Israel dalam menghadapi ancaman ini. Namun, di sisi lain, Rusia dan Iran terus memperkuat posisi mereka. Rusia, yang sebelumnya berusaha menjaga jarak dari konflik langsung, kini terlibat langsung dengan memberikan senjata nuklir ke Iran. Ini memperlihatkan bahwa Rusia bersedia mengambil risiko besar demi mendukung sekutunya di Timur Tengah. Jika skenario terburuk terjadi, dan rudal nuklir yang dikirim oleh Rusia ke Iran benar-benar digunakan, dunia akan menyaksikan salah satu bencana kemanusiaan terbesar dalam sejarah. Daya ledak rudal tersebut, yang setara dengan gempa bumi berkekuatan 7,9 pada skala Richter, akan menghancurkan infrastruktur kota-kota besar di Israel, termasuk Tel Aviv. Kehancuran ini tidak hanya akan menyebabkan korban jiwa yang sangat besar, tetapi juga akan memicu krisis kemanusiaan yang meluas. Ribuan orang akan kehilangan tempat tinggal, dan ratusan ribu lainnya akan terluka atau terpapar radiasi nuklir. Selain itu, dampak lingkungan dari serangan nuklir ini juga akan sangat parah, dengan pencemaran radiasi yang dapat bertahan selama bertahun-tahun.
Di tingkat internasional, penggunaan senjata nuklir ini akan memicu reaksi keras dari berbagai negara. Amerika Serikat dan NATO kemungkinan besar akan melancarkan serangan balasan terhadap Iran yang berpotensi memicu perang skala besar. Rusia yang terlibat langsung dalam pengiriman senjata ini juga akan menghadapi tekanan besar dari komunitas internasional dan kemungkinan besar akan terlibat dalam konflik ini. Perang besar yang dipicu oleh serangan nuklir ini tidak hanya akan menghancurkan Timur Tengah, tetapi juga akan mengguncang seluruh dunia. Ekonomi global akan terguncang dan ketegangan politik internasional akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dunia II. Dunia akan dihadapkan pada ancaman nyata perang nuklir yang dapat menghancurkan peradaban manusia. Para pemimpin dunia perlu bekerja sama untuk mengurangi ketegangan dan mencari jalan keluar dari krisis ini melalui dialog dan negosiasi. PBB sebagai organisasi internasional yang bertugas menjaga perdamaian dan keamanan dunia harus mengambil peran aktif dalam upaya ini. Selain itu, masyarakat internasional juga perlu mendukung langkah-langkah perdamaian ini dan menekan pihak-pihak yang berusaha memprovokasi konflik. Dunia membutuhkan perdamaian dan stabilitas, bukan konflik dan kehancuran. Mari kita berharap bahwa krisis ini akan berakhir dengan jalan damai, dan bahwa kita semua dapat belajar dari situasi ini untuk mencegah terjadinya krisis serupa di masa depan.